Kemudian saya akan menjelaskan pajak bumi dan bangunan. Dari dasar pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Saat ini PBB dikelola oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di mana PBB sektor pedesaan dan perkotaan dikelola oleh pemerintah daerah serta pemungutan selain PBB P2 dikelola oleh pemerintah pusat. Pemungutan PBB menerapkan sistem official assessment yang dimana Fiskus berperan aktif dalam menghitung besarnya PBB yang harus dibayar oleh wajib pajak, sedangkan menurut sifatnya PBB tergolong ke dalam jenis pajak objektif, yaitu penempatan PBB terutang terlihat dari objeknya bukan subjeknya. Kemudian dokumen-dokumen terkait PBB. Yang pertama, surat pemberitahuan objek pajak, yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak dalam hal pelaporan data subjek pajak dan objek dimiliki. Yang kedua, lampiran SPOP merupakan dokumen lampiran yang berisi tentang detail data objek pajak yang disajikan dalam SPOP. Yang ketiga, surat pemberitahuan pajak terutang merupakan surat pemberitahuan besar PBB terutang berdasarkan data yang ada pada SPOP diterbitkan oleh Fiskus kepada wajib pajak. Yang keempat, surat ketetapan pajak daerah merupakan surat ketetapan yang menentukan besar jumlah pokok PBB terutang, besarnya saksi administrasi serta jumlah PBB terutang. Yang kelima, surat tagihan pajak daerah merupakan surat yang digunakan untuk menagih PBB terutang, disertai dengan sanksi yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo. Objek PBB P2. Objek PBB P2 menurut Undang-Undang PDRD dijelaskan pada pasal 77 ayat 1 yang menyatakan bahwa objek pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kecuali dari pengecualian dari penggunaan PBB P2. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa objek pajak PBB P2 adalah bumi dan bangunan. Namun, ada beberapa objek pajak PBB yang tidak dikenakan PBB menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB, pasal 77 ayat 3 Undang-Undang PDRD, yaitu yang pertama, dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, dipergunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, ada kuburan, peninggalan purbakala, dan sejenisnya. Yang keempat, ada hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang kelima, digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang keenam, digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada subjek pajaknya. Yang dimaksud subjek pajak dalam Undang-Undang PBB adalah pihak-pihak yang secara nyata. Yang pertama, yang mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, yang memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Perhitungan pajak bumi dan bangunan. DPP PBB adalah nilai jual objek pajak atau yang disebut NJOP. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan kondisi atau keadaan objek pajak pada setiap 1 Januari. Nilai jual objek pajak merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang dilakukan secara wajar. Di dalam perhitungan PBB juga dikenal dengan adanya nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP, yang dimana merupakan batas minimum NJOP yang tidak dikenakan PBB.
NJOP TKP tidak diberikan untuk objek pajak, namun diberikan untuk setiap wajib pajak. Di mana hal tersebut berarti apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu objek pajak, maka NJOP TKP hanya diberikan kepada salah satu objek pajak yang nilainya paling besar, di antara dari objek pajak lainnya. Lalu ada proses perhitungan PBB. Yang pertama itu NJOP ditambah NJOP bumi ditambah NJOP bangunan. Lalu yang menghasilkan NJOP dikurang NJOP TKP. Setelah itu NJOP dikali tarif yang maksimalnya itu 0,3%. Lalu dihasilkannya PBB terutang. Selanjutnya ada biaya materai. Objek biaya materai dokumen yang dibuat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam undang-undang biaya materai tersebut disebutkan bahwa ada beberapa dokumen yang tidak dikenakan biaya materai. Dan berikut adalah dokumen yang dibuat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, yaitu surat perjanjian atau surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis yang berupa rangkapannya. Yang kedua, akta pejabat, pembuat akta tanah beserta salinan atau kutipannya. Yang ketiga, surat berharga dengan nama atau dalam bentuk apapun. Yang keempat, dokumen transaksi berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah, risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gross risalah lelang. Yang keenam, digunakan untuk badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang ketujuh, dokumen lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan berikut dokumen yang digunakan sebagai bentuk alat bukti di pengadilan dan undang-undang biaya materai. Disebut bahwa ada beberapa dokumen yang tidak dikenakan biaya materai, di antaranya: pertama, segala bentuk ijazah; yang kedua, penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan interorganisasi; yang ketiga, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah, kas daerah, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, surat gadai. Yang kelima, tanda pembagian keuntungan, bunga atau imbalan dari hasil surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam, dokumen yang diterbitkan atau hasil oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Dan berikut tarif saat terutang biaya materai. Yang pertama, dokumen berupa surat perjanjian atau akta notaris atau akta pejabat, pembuat akta tanah dibubuhi tanda tangan. Yang kedua, dokumen surat berharga yang berupa dokumen transaksi surat berharga selesai dibuat. Yang ketiga, dokumen berupa surat keterangan, surat perjanjian, dokumen lelang, dan dokumen yang menyatakan sejumlah uang diserahkan kepada pihak yang dituju. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti diajukan ke pengadilan. Yang kelima, dokumen yang dibuat di luar negeri mulai digunakan di Indonesia. Yang keenam, saat ini ditentukan oleh Menteri Keuangan.